Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan ini karena masih bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya penyertaan, kasih setia, dan kekuatan dari Tuhan tetap menyertai perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13, 14, dan 15. Kita akan melihat ketiga ayat ini secara bersama-sama. Firman Tuhan berkata, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca teks firman Tuhan tentang kisah Yosua yang didatangi oleh panglima bala tentara Tuhan. Dari pembacaan kita ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita semua dengan judul kehadiran dan jaminan kemenangan dari Allah. Tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merindukan kehadiran Allah setiap saat. Kita ingin merasakan kehadiran Allah setiap waktu. Bahkan kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, kita selalu merindukan Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, kita juga merindukan jaminan kemenangan dari Allah di dalam setiap pergumulan hidup kita dan di setiap panggilan pelayanan kita dari hari ke hari. Kita melihat dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Nah, kalau saudara-saudara membaca secara cermat ayat-ayat ini akan memberikan pengertian yang segar bagi kita tentang kehadiran Allah di tengah-tengah hidup Yosua dan bagaimana Allah menjamin kemenangan di dalam pelayanan Yosua pada waktu itu. Nah, sepintas lalu jika kita membaca atau memikirkan nats ini tadi, yakni pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 15, akan muncul pertanyaan di dalam benak kita. Apa sesungguhnya kepentingan atau apa sesungguhnya makna dari teks ini ditempatkan di konteks pasal yang kita baca tadi? Mengapa saya berkata demikian saudara-saudara? Karena jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya, yakni pasal-pasal yang ada di pasal 3, 4, dan pasal yang kelima, dan pasal-pasal yang sesudahnya, kelihatannya teks kita ini tidak memiliki hubungan sama sekali. Kira-kira apa keterkaitan pasal 5 ayat 13, 14, dan 15 dengan pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya? Pasal sebelumnya, yaitu pasal 3, 4, dan pasal yang kelima sebenarnya berbicara tentang penyeberangan sungai Yordan yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan orang-orang Israel. Lalu kita melihat di pasal yang keempat di sana bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan mereka disuruh mendirikan tugu peringatan dari 12 batu yang diambil dari dasar sungai Yordan. Lalu di dalam pasal yang kelima kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel melaksanakan penyunatan di Gilgal, yaitu penyunatan terhadap angkatan baru dari orang-orang Israel yang lahir di padang gurun yang memasuki tanah Kanaan, dan mereka merayakan Paskah sesudah itu, sesudah mereka menyeberang sungai Yordan. Lalu di pasal yang ke-6 saudara-saudara kita bisa melihat
bagaimana orang-orang Israel di bawah pimpinan Yosua menaklukkan kota Yeriko hanya dengan bernyanyi mengelilingi tembok kota itu, dan kota itu menjadi runtuh. Nah, kalau kita runut dari pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, kelihatannya tidak ada sama sekali kait-mengait dengan teks yang kita baca tadi. Nah, kalau saudara lihat di dalam pasal yang ke-5 ayat 13 dan 13 sampai 15 ini menceritakan tentang kehadiran Panglima Bala Tentara Tuhan di tengah-tengah pelayanan Yosua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya ini dengan pasal sebelum dan pasal sesudahnya? Kemungkinan bagi saudara-saudara ini sedikit rumit, tetapi saya ingin menceritakan kisah ini supaya kita dapat pelajaran dari masalah-masalah, bahkan hal-hal yang dihadapi oleh Yosua dalam pelayanannya. Jadi jika demikian, bagaimana sebenarnya kita memahami teks yang kita baca tadi? Dan bagaimana tentunya kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari teks yang kita baca ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita ketika kita membaca kisah Yosua dengan Panglima Bala Tentara Tuhan ini. Nah, kalau saudara-saudara membaca teks ini tanpa memikirkan keterkaitan dengan teks lain yang ada di dalam Perjanjian Lama, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan makna atau menerapkan teks tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya rindu kita belajar pada kesempatan ini mulai memperhatikan teks ini dengan cermat. Mari kita perhatikan teks yang sejajar dengan peristiwa Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan ini. Di mana kita temukan teks yang mirip dengan kisah ini? Tentunya kita menemukan teks yang mirip di dalam kisah panggilan Musa di dalam Keluaran pasal yang ketiga, di mana di Keluaran pasal yang ketiga Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam semak belukar sebelum Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat dalam teks yang kita baca ini tadi, ini merupakan kisah Yosua di mana Allah menampakkan dirinya dalam wujud Panglima Bala Tentara Tuhan untuk meneguhkan panggilan Yosua sebelum mereka menaklukkan dan menduduki tanah Kanaan. Jadi di sini kita melihat kesejajaran dua panggilan antara Musa dan panggilan Yosua. Musa dipanggil untuk membebaskan orang-orang Israel dari Mesir, sedangkan Yosua dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan dan mendudukinya. Tentunya kisah ini adalah kisah yang saling bersambung satu dengan yang lain. Nah, ketika kita membandingkan teks yang ada dalam Keluaran pasal 3 dan di dalam Yosua pasal yang ketiga ini, tentunya kita melihat hubungan yang sama. Dengan membandingkan kedua teks ini juga, kita akan memahami makna kehadiran Panglima Bala Tentara Tuhan bagi Yosua. Nah, penulis kitab Yosua ingin agar para pembacanya membaca teks Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-5 ini dalam konteks Keluaran pasal yang ketiga. Jadi ketika kita membaca Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 ini, kita dibawa kepada sebuah pengalaman panggilan yang dialami juga oleh Musa, di mana Musa itu adalah hamba Allah yang dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan dilanjutkan oleh Yosua pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, apa pelajaran dari kisah ini? Tentunya kita mau mendapat pelajaran penting dari Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 15. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan membagikan dua pelajaran penting yang kita dapat dari kisah Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan. Pelajaran yang pertama adalah, saudara-saudara,
dari kisah Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada panggilan tanpa penyertaan atau kehadiran Allah. Kisah Yosua dan kisah Musa, di mana Allah menampakkan diri kepada dua orang ini sebelum perjalanan panggilan mereka, menunjukkan bahwa setiap panggilan, setiap tugas yang diberikan oleh Allah kepada hambanya selalu disertai dengan jaminan penyertaan dan kehadiran Allah. Jika Allah sungguh-sungguh memanggil hambanya untuk melaksanakan suatu tugas yang mulia, maka Allah menjamin bahwa panggilan itu selalu disertai dan dijamin oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah Musa, Tuhan hadir dalam wujud nyala api yang membakar semak belukar, tetapi semak belukar itu tidak terbakar. Nah, kehadiran Allah bagi Musa selain sebagai sarana untuk panggilannya, tetapi juga sebenarnya menunjukkan bagaimana Allah akan menyertai perjalanan pelayanan Musa di kemudian hari. Nah, panggilan Allah kepada Musa lewat api yang menyala di semak belukar itu menunjukkan bagaimana Allah akan menyertai dan membimbing Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Nah, kita lihat dalam kisah Yosua juga, sebelum perjalanan penaklukan negeri Kanaan itu, Tuhan hadir terlebih dahulu dalam wujud panglima bala tentara Allah, sesuai dengan konteks yang kita baca tadi, yaitu pahlawan perang bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua panggilan ini antara Musa dan Yosua menunjukkan bahwa tidak ada panggilan pelayanan tanpa penyertaan atau kehadiran Allah. Nah, di samping itu Musa dan Yosua juga diberikan perintah yang sama, di mana ketika kita mengingat panggilan Musa, dia mendekat kepada semak belukar itu, lalu Allah berkata kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu, karena tempat itu adalah kudus." Dan ketika Yosua juga mendekat kepada panglima bala tentara itu, perintah yang sama diberikan di sana, di mana Yosua disuruh menanggalkan kasutnya, karena tempat dia berdiri itu adalah tempat yang kudus. Dan apa yang mereka lakukan? Musa dan Yosua melakukan perintah itu. Apa artinya, saudara-saudara? Peristiwa ini seharusnya mengingatkan Yosua akan panggilan Musa dan janji Allah yang akan menyertai. Demikian juga halnya dengan Yosua dan panggilannya. Jika Tuhan memanggil Yosua dengan segala keberatannya, sudah pernah terjadi sebelum Yosua, yaitu Musa dipanggil oleh Allah walaupun banyak sekali tuntutan dan keberatan Musa. Yang pada akhirnya kita tahu Allah menunjukkan cara-cara ajaib. Allah menunjukkan tanda-tanda luar biasa di dalam pelayanan Musa. Seharusnya Yosua mengingat kisah itu bahwa perjalanan panggilannya pun akan disertai oleh Tuhan. Dua kisah ini mengingatkan kita satu kesatuan utuh, di mana Musa telah tiada dan kini Yosua bersiap untuk memimpin bangsa itu untuk melanjutkan pelayanan Musa. Dan penegasan penting dengan hadirnya panglima bala tentara Allah. Tuhan menyertai Musa, maka ia juga akan menyertai Yosua untuk melaksanakan panggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat pasal 1, yaitu pasal di mana Yosua menyampaikan keberatan-keberatan dan rasa takutnya ketika dia disuruh memimpin bangsa Israel. Apa yang menjadi ketakutan Yosua pada waktu itu? Ketakutannya adalah Musa telah meninggal dan dia dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel. Pertanyaan Yosua adalah, bagaimana mungkin bangsa Israel itu akan mendengarkan aku? Ini adalah alasan yang klasik. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel begitu mendengarkan Musa melebihi siapapun pada waktu itu.
melihat kepemimpinan Musa yang luar biasa dan bagaimana bangsa Israel memperlakukan Musa, maka kita tahu Yosua mengalami tawar hati, Yosua mengalami ketakutan. Jika bangsa Israel nanti tidak mendengarkan aku, bagaimana? Oleh sebab itu dia ragu akan panggilan itu. Nah, hal yang sama pada waktu awal Musa melayani Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Musa, kita bisa melihat di sana bagaimana keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Musa. Ada banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan oleh Musa yang kita tidak bisa bahas di kesempatan ini. Tetapi masalah-masalah yang disampaikan Musa itu seputar ketidakpercayaan diri, seputar ketakutan, kelemahan-kelemahan diri, dan macam-macam pembelaan supaya dia jangan dipanggil oleh Tuhan. Begitu juga dengan Yosua menyampaikan keberatannya. Jika Musa tidak ada, bagaimana mungkin bangsa Israel akan mendengarkan aku? Tetapi satu penegasan Tuhan di sini bahwa Tuhan akan hadir menjamin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Panggilan Yosua itu adalah panggilan yang disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini dapat kita melihat tidak ada panggilan untuk melakukan pekerjaan Allah tanpa penyertaan dari Tuhan. Sekarang apapun pekerjaan atau panggilan saudara-saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan apapun profesi Anda sekarang, hendaklah kita memaknainya sebagai sebuah panggilan di mana melalui pekerjaan dan tugas itu kita bisa memperkenalkan Allah, memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua orang. Apapun pekerjaan Anda, apapun tugas Anda, apapun posisi Anda sekarang, itu adalah kesempatan bagi Anda di mana Allah memakai Anda untuk menunjukkan anugerah dan belas kasihannya kepada orang-orang yang terhilang. Nah, mungkin saudara-saudara kita lupa akan amanat agung yang menjadi tugas kita. Semua orang percaya, bukan hanya tugas pendeta, bukan tugas teolog saja, bukan tugas penginjil saja amanat agung, yaitu untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Tetapi itu semua merupakan tugas orang-orang yang percaya. Kehadiran kita seharusnya menunjukkan Allah bagi semua orang. Tetapi kita tahu, saudara, panggilan semacam ini tidak gampang. Tugas pekerjaan kita untuk memperkenalkan Allah kepada seseorang, walaupun itu dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan kita, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi satu hal yang kita ingat di sini adalah tidak ada panggilan Allah tanpa penyertaan dari Allah. Tuhan berjanji akan menyertai setiap anak dan hambanya yang melaksanakan panggilan Tuhan. Nah, apalagi ini kita mengingat, saudara-saudara, kita baru merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dan sekarang kita masuk kepada doa 10 hari. Biasanya di gereja kita laksanakan bagaimana kita merindukan lawatan dari Roh Kudus. Tuhan berjanji pada waktu dia naik ke sorga bahwa ia akan menyertai setiap hambanya yang melaksanakan tugas panggilan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Tuhan memberikan janji penyertaan di dalamnya. Nah, sekarang di dalam melaksanakan tugas panggilan kita, di dalam pekerjaan dan profesi kita masing-masing, Allah berjanji juga akan menyertai kita. Buktinya apa? Saudara dan saya sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Anda dan saya diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Allah sudah memberikan jaminan Roh Kudus di dalam hidup kita pada waktu saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada waktu Anda lahir baru, percaya kepada Tuhan, Allah memberikan jaminan Roh Kudus di dalam hati Anda. Jadi di dalam hidup kita sekarang ada Roh Kudus yang menyertai. Di dalam hidup kita ada penyertaan Allah melalui kehadiran Roh Kudus. Oleh sebab itu berhentilah sekarang mencari penyertaan Allah lewat pemenuhan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus, meminta Roh Kudus untuk
memenuhi hati Anda. Banyak orang mengalami masalah-masalah, banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan, usaha-usaha yang besar untuk mengundang Roh Kudus di dalam hatinya, padahal dia sudah menjadi orang percaya. Kita harus mengingat, saudara, pada waktu saudara percaya kepada Tuhan, Anda sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan Roh Kudus itu akan selalu menyertai. Roh Kudus itu tidak akan keluar masuk di dalam diri kita. Dia akan terus berdiam secara permanen di dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti daripada Allah menyertai seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi ketakutan kita melaksanakan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita? Allah menjamin. Allah hadir di dalam. Rasakanlah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Kadang-kadang saudara-saudara, ketika kita menghadapi keadaan sulit, menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, kita tidak merasakan Allah hadir di dalam. Kita tidak pernah merasakan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Karena apa? Fokus kita adalah masalah-masalah kita. Kita selalu mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Karena fokus kita kepada masalah itu, kita sering sekali tidak mengalami kehadiran dari Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, setiap panggilan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan dari Tuhan dalam hidup kita selalu dijamin dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada jaminan hidup ini akan berjalan lurus, hidup ini akan enak-enak saja, hidup ini akan nyaman-nyaman saja. Tidak ada jaminan untuk itu. Yang ada adalah jaminan penyertaan Allah di setiap situasi dan kondisi hidup kita. Oleh sebab itu, mari rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Mungkin seolah-olah Dia tidak berbicara kepada Anda. Dia tidak berbuat apa-apa dan berdiam diri di dalam hidup Anda. Anda sudah berteriak minta tolong, seolah-olah Dia tidak berbuat apa-apa. Dan kita berkata, aku sendiri di hidup ini. Sekarang aku sendiri. Sekarang aku hanya sendiri. Tidak ada yang mempedulikan aku. Semua orang mulai meninggalkan aku. Ingat, Tuhan selalu menyertai orang yang melaksanakan panggilan darinya. Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang menjalankan tugas pelayanan yang diembankan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berkata aku sendiri. Sendiri atau tidak sendiri, Anda tidak pernah sendiri, karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Kesendirian Anda tidak bisa menghempaskan kemahahadiran Allah. Kesendirian Allah tidak bisa meniadakan kemahahadiran Allah, karena Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Mari belajar peka di dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat bagaimana kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita belajar dari kisah Yosua dan Musa pada kesempatan ini. Allah hadir dalam wujud api. Allah hadir dalam wujud panglima bala tentara Allah. Kenapa tidak sama saja dalam wujud api? Allah punya cara yang khas dan Dia mengerti cara yang tepat untuk hadir meyakinkan orang-orang yang siap melayani Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua, saudara-saudara, yang kita lihat dari kasus ini adalah kehadiran Allah itu selalu membawa kemenangan. Dari peristiwa yang dialami oleh Yosua di dalam Yosua pasal 5 ayat 13 dan sampai 15 ini tadi mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran Allah membawa kemenangan atas umatnya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Yosua ini tadi, penampakan diri Allah dalam wujud panglima bala tentara Tuhan, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu adalah pahlawan perang. Ini sesuai dengan pasal sesudahnya. Dengan kata lain, Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 ini sebagai pendahuluan untuk masuknya kisah penaklukan Yeriko yang ada di pasal yang ke-6. Bahwa Tuhan menekankan lewat kehadirannya itu bahwa Ia sendiri akan berperang bersama-sama dengan bangsa Israel untuk membawa kemenangan. Dan kita lihat, saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-6 di sana diceritakan bagaimana bangsa Israel menaklukkan Yeriko hanya dengan mengelilingi kota itu
Jadi mengelilingi kota itu sebanyak 7 hari. Jumlahnya ada 13 kali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat di sana? Yang kita lihat di sana adalah tembok Yeriko itu mengalami keruntuhan. Ini merupakan pengalaman kemenangan yang luar biasa, saudara-saudara. Ini merupakan pengalaman yang hebat, di mana bangsa pengembara 40 tahun mengembara tanpa belajar perang dan lain-lain, mereka bisa menaklukkan sebuah kota yang besar, merubuhkan tembok-temboknya hanya dengan nyanyian dan pujian. Kemenangan ini mereka peroleh tentunya dari Tuhan. Nah, sebelum kemenangan itu mereka peroleh, Allah telah hadir sebelumnya kepada Yosua, di mana dia menunjukkan diri sebagai pahlawan perang. Allah menunjukkan dirinya sebagai panglima bala tentara Allah, yakni pahlawan perang, untuk menunjukkan dan memberikan jaminan kemenangan bagi bangsa Israel. Allah hadir untuk memberikan kemenangan. Sebenarnya ini mengingatkan bangsa Israel bahwa kemenangan yang mereka terima bukan karena gagah perkasa mereka semata, bukan karena kehebatan mereka semata, tetapi kemenangan itu adalah murni campur tangan, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan atas bangsa itu. Tuhan hadir membawa kemenangan bagi umat yang mengasihinya. Tuhan hadir membawa kemenangan bagi umat yang sudah Dia pilih. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang harus mereka lalui, tetapi Tuhan hadir menjamin kemenangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaminan kemenangan itu adalah pasti. Jaminan kemenangan itu adalah murni dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan panggilan dan pelayanan serta tugas-tugas kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah, berbagai tantangan dan kesulitan di dalamnya. Tetapi firman Tuhan hadir di dalam hidup kita untuk memberikan jaminan kemenangan. Firman Tuhan itu memberikan jaminan kemenangan lewat situasi sulit yang saudara dan saya hadapi. Firman Tuhan itu memberikan jaminan kemenangan bagi saudara-saudara yang mengalami kelemahan-kelemahan sakit fisik. Jaminan firman Tuhan itu memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan untuk menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, menghadapi beban berat hidup kita. Firman Tuhan sudah menjamin kemenangan itu. Oleh sebab itu, jalanilah kehidupan kita, pelayanan kita sehari-hari dengan wujud kehadiran Allah yang akan membawa kemenangan. Dan perjalanan hidup ini yang sulit, jika Anda bisa menghadapinya, ingat, itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, mari renungkan kembali perjalanan pelayanan, panggilan, dan kehidupan kita dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Sebagai apapun engkau, rasakanlah kehadiran Allah di dalam pelayanan dan tugas-tugas Anda. Rasakanlah penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Karena penyertaan itu sempurna. Rancangan Allah itu penuh dengan damai sejahtera. Dan ingat selalu bahwa kehadiran Allah itu akan memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Jaminan kemenangan menghadapi situasi sulit. Jaminan kemenangan menghadapi berbagai beban, tantangan, dan rintangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan hidup kita makin hari makin dikuatkan bersama dengan kehadiran Allah melangkah untuk beroleh kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.